الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن. الحمد لله الذي أرسل إلينا سيد الأنام. الحمد لله على جميع النعم الظاهرة والباطنة، السابقة واللاحقة، الدنيوية والأخروية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم قادمون إلى الله، فلتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله بصير بما تعملون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bangunan pertama yang dibangun di atas muka bumi ini adalah masjid. Masjid apa yang dibangun pertama kali? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam Al-Qur'an, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah." Bahwa sesungguhnya pertama bangunan yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang berada di Bakkah, nama lain daripada Makkah. Mubarakah wa hudan linnas, yang telah menjadi barakah, yang diberkati dan yang menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Rasulullah pun pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayu masjidin wudi'a fil ard awal?" Wahai Rasulullah, masjid apa yang dibangun pertama kali di bumi? Qala al-masjidil haram, masjidil haram. Summa ayun, kemudian masjid apa Rasulullah? Qala al-masjidul aqsa, masjidil aqsa. Kam kana bainahuma, berapa jarak di antara keduanya? Qala arba'una sanah, 40 tahun. Inilah tempat terbaik yang Allah pilih dari sekian luas banyak tempat di muka bumi ini. Allah pilih kawasan Timur Tengah, bukan di negeri kita, tempatnya di tanah haram Mekah, Masjidil Haram. Inilah tempat terbaik untuk sujud kepada Allah, yang mana keutamaan salat di masjid ini adalah sama dengan salat 100.000 kali salat di masjid lainnya. Inilah ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah sampai kapanpun. Allah memang selalu memilih dari makhluk ciptaannya yang terbaik. Allah pilih dari sekian banyak miliaran bahkan triliunan yang tak terhitung jumlahnya dari para malaikat. Allah pilih hanya 10 malaikat terbaik. Kemudian Allah pilih lagi dari yang 10 malaikat adalah satu malaikat Jibril alaihissalam sebagai malaikat terbaik. Kemudian dari kalangan manusia Allah pilih 124.000 nabi dan 312 rasul, dan Allah pilih yang terbaik dari nabi dan rasul itu, yaitu Nabiuna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam setahun ada 12 bulan, maka Allah pilih 4 bulan yang terbaik: Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Allah juga pilih dari hari yang berbilang 7 hari dalam seminggu. Allah pilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam. Allah pilih waktu 24 jam yang terus berputar siang dan malam. Dipilihnya waktu sepertiga malam terakhir sampai waktu subuh sebagai waktu terbaik. Demikian dari sekian banyak amal-amal saleh kita yang diberikan oleh Allah, Allah pilih amalan terbaik hambanya, yaitu salat 5 waktu.
Kemudian dari gerakan-gerakan salat yang 17 rukun, Allah pilih gerakan terbaik untuk hambanya, yaitu pada waktu sujud. Demikian juga Allah pilih ayat-ayatnya yang ada dalam Al-Quran yang berjumlah 114 surat. Allah pilih surat Al-Fatihah sebagai Ummul Quran. Begitulah Allah selalu memilih makhluk-makhluknya yang terbaik agar hamba ini menjadi baik dari yang tidak baik menjadi terbaik dari yang baik. Maka Allah pilih dua tempat yang mulia ini, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, dan kemudian kedua masjid ini menjadi objek perjalanan Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkati di sekelilingnya, yang kami telah berkahi di sekitarnya. Karena mulianya kedua masjid ini, maka masjid-masjid lainnya pun kena himbasnya ikut menjadi mulia, termasuk masjid kita ini. Ini adalah pelajaran. Kalau ingin lingkungan kita berkah, maka di situ harus ada masjid. Apa masjid? Masjid artinya adalah tempat sujud, tempat salat, disebut juga musalla, surau, langgar, mihrab, zawiyah. Kalau tanda ciri daripada rumah yang berkah adalah rumah yang di dalamnya ada ruang khusus untuk salat, untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin berkah kampungnya, ingin berkah tempat perkantorannya, rumah sakit, sekolah, pesantren, pasar, maka di situ dibangun masjid. Ini juga telah dicontohkan oleh baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah ke Madinah. Apa yang mereka bangun pertama kali bukan rumah, bukan istana, tetapi yang dibangun adalah masjid. Man bana masjidan yudhkaru fihi ismullah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid yang di dalamnya disebut asma Allah, maka Allah akan bangun untuknya satu rumah di dalam surga. Tapi ada masjid yang di dalamnya hanya berisi hasutan fitnah terhadap umat Islam untuk membuat perpecahan umat Islam yang telah disatukan oleh Nabi, namanya masjid tirar. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada Nabi, la takum fihi abadan, jangan kau salat Muhammad di masjid itu selamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin, sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa kepada Allah mulai dari hari pertamanya. Ahaqqu an taquma fih, adalah lebih layak, lebih patut engkau salat di dalamnya. Kenapa? Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu wallahu ayyatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Karena di dalam masjid itu adalah orang-orang yang ingin mensucikan dirinya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersuci. Maka oleh sebab itu para sultan-sultan, sunan-sunan penyebar agama Islam di negeri kita, yang pertama kali mereka dirikan apa? Yang mereka dirikan pertama kali adalah masjid. Sultan-sultan Melayu ketika mulai mereka menempatkan perahunya di sebuah pantai, yang pertama mereka dirikan adalah masjid. Maka kita sekarang telah melihat sejarah mana istana raja-raja yang megah dahulu pernah berdiri tegak, semuanya sirna, hancur, lebur, dimakan rayap, dipukul ombak, dihempas gelombang, lekang oleh panas, lapu oleh hujan. Tapi masjid-masjid yang mereka bangun tetap kokoh, tegak, berdiri. Masjid Baitur Rahman Banda Aceh, Masjid Segayu Semarang, Masjid Wabawe Ambon, Masjid Agung Demak, Masjid Ampel Surabaya. Maka ini pelajaran penting bahwa kita akan mati dimakan cacing tanah, tapi yang manfaat kekal abadi sampai hari kiamat adalah masjid. Yang kekal itu adalah apa yang telah kita berikan, apa yang telah korbankan untuk masjid. Sab'atun yudilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh,
Ada 7 golongan yang Allah berikan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang diantaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, adalah orang yang hatinya selalu berhubung dengan masjid. Hatinya selalu terpaut dengan masjid, memikirkan masjid, ingin memakmurkan masjid, ingin berlama-lama di masjid, berjamaah di masjid, menjadi penjaga kebersihan masjid, menjadi kuli bangunan masjid. Maka kita tidak gengsi, kita tidak malu menjadi bangunan di masjid, karena kuli bangunan masjid pertama adalah seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan marbot pertama kali masjid adalah Nabi Ismail alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini adalah merupakan keagungan daripada kemuliaan masjid di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman, percaya kepada Allah dan hari akhir, dan orang yang selalu tegak menegakkan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Dan maka orang-orang seperti itulah, mereka itulah yang diharapkan menjadi golongan orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wat dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikun barrun raufur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورحمة كما اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه وسلم ورحمة كما المتقبل له ظاهر وباطن يا رب العالمين. Alhamdulillah hamdan kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadrin wa udhunun bihabar. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala at-ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ah wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi. فقال تعالى ولم يزل قائلا أليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا الظلامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن وما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.